Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Semangat terus kapanpun dan di saat kita sekarang masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian tetap diberikan kesehatan selalu sehingga kalian bisa terus mengikuti kegiatan belajar di Google Classroom atau KBM online kali ini. Anak-anakku sekalian, kalian kemarin sudah mengikuti pekan tengah semester, di mana kemarin sudah kita lakukan penilaian dari tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, kita hari ini akan melanjutkan materi yaitu tentang persebaran fauna di Indonesia. Materi IPS kelas 7 semester ganjil. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah materi kita pelajari, saya sampaikan, diharapkan kalian mampu menjelaskan persebaran fauna di Indonesia. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan jenis-jenis fauna di Indonesia. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri fauna yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah kalian mampu menyebutkan peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan penyebarannya. Baik, Indonesia, negara kita ini merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman flora dan faunanya, baik yang hidup di darat maupun yang hidup di laut. Flora dan fauna tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, tahukah kalian bahwasanya setiap fauna di setiap daerah atau wilayah tertentu ternyata memiliki ciri khas masing-masing. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita pelajari penjelasan selanjutnya. Persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia ini dipengaruhi oleh dua buah garis hipotesis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Nah, apa itu garis Weber? Garis Weber adalah, nah ini gambarannya ya. Garis Wallace itu adalah garis hipotesis yang dikemukakan oleh Alfred Russel Wallace, seorang ahli zoologi, ya, ahli tanaman, ahli hewan ya, berkebangsaan Inggris. Pada abad ke-19, Wallace ini mengunjungi Hindia Timur dan melihat perbedaan jenis fauna antara Pulau Bali dan Lombok. Nah, garis Wallace ini adalah garis yang membatasi Pulau Kalimantan, Sulawesi, terus menuju ke selatan dan melewati antara Bali dan Lombok. Nah, ini garis Wallace-nya ya, ini gambarannya. Yang kedua adalah garis Weber. Garis Weber ini adalah garis hipotesis yang dikemukakan oleh Max Carl Wilhelm Weber, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman Belanda, di mana dia membagi penyebaran fauna di Indonesia menjadi dua bagian, yaitu bagian tengah dan bagian timur. Nah, ini garis Weber ini yang memisahkan dari Pulau Sulawesi hingga Kepulauan Tanimbar, bagian selatan Indonesia. Ini garis Weber. Nah, sekarang bagaimana peta persebaran fauna di Indonesia? Nah, ini adalah peta persebarannya ya. Jadi, kalau kita lihat ternyata fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu fauna di bagian barat, nah di sebelah sini ya, tipe fauna asiatis, ini bahasa lainnya. Yang kedua adalah fauna bagian tengah atau tipe peralihan. Yang kedua adalah fauna bagian timur atau tipe fauna australis. Ini peta persebarannya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, lebih detail.
Nah, fauna bagian barat atau fauna asiatis atau tipe Asia. Nah, fauna ini adalah fauna yang ada di wilayah barat, meliputi fauna yang ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jadi tipe fauna asiatis itu adalah tipe fauna yang mendiami yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan sekitarnya, ya, pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kenapa disebut sebagai fauna asiatis? Karena fauna yang berada di bagian barat ini memiliki kemiripan dengan negara-negara yang terdapat di benua Asia. Nah, ini kenapa alasannya disebut sebagai fauna asiatis. Baik, ciri-cirinya gimana? Fauna asiatis itu ciri-cirinya adalah yang pertama, habitatnya tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Yang kedua, tidak memiliki kantung. Yang ketiga, hewan mamalia memiliki ukuran tubuh yang cukup besar. Yang keempat, terdapat berbagai jenis kera, terdapat berbagai jenis reptil, terdapat berbagai jenis ikan tawar, terdapat hewan atau fauna endemik seperti badak bertulah satu, burung merak, jalak Bali, dan orang utan. Yang terakhir adalah terdapat beberapa jenis burung yang berwarna dan memiliki suara yang merdu seperti burung enggang, contohnya ini. Nah, ini contoh fauna asiatis, fauna di barat ya. Ini ada tapir. Ya, tapir ini ada di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian fauna asiatis selanjutnya adalah gajah. Nah, ini contoh binatang mamalia besar ya. Gajah di Sumatera, harimau di Pulau Jawa dan Sumatera, orangutan di Kalimantan serta Sumatera Utara, serta badak di Sumatera, ini di ujung kulon ya, serta di Jawa. Ini contoh fauna asiatis yang kita tidak menemukan namanya binatang yang berkantung, tidak memiliki binatangnya itu besar, jenis-jenis mamalia yang besar. Baik, lanjut ke fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Nah, ini bagian tengah ya, dari bagian tengah wilayah Indonesia. Jadi ini fauna ini terdapat di wilayah bagian timur dan bagian barat, jadi di tengah-tengah. Nah, binatang yang ada di bagian tengah ini adalah binatang asli atau binatang endemik, atau juga binatang asli yang hanya ada di Indonesia. Jadi kita tidak akan pernah menemukan binatang atau fauna di wilayah tengah ini di negara lain. Nah, jadi yang membatasi di sini adalah bagian barat adalah garis Wallace, yang bagian timur adalah garis Weber. Nah, di sini inilah habitat ya dari fauna endemik, fauna asli Indonesia ini. Nah, contohnya apa? Bentar, ciri-cirinya ya. Ciri fauna peralihan atau fauna endemik. Yang pertama adalah habitatnya tersebar di pulau-pulau di bagian tengah Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Yang kedua, termasuk hewan endemik karena hanya terdapat di satu wilayah saja. Di wilayah yang lain itu tidak ditemukan. Yang ketiga, termasuk hewan yang langka karena memang jumlahnya sedikit, hanya langka. Nah, ini contoh-contoh dari fauna peralihan. Ada namanya komodo. Nah, komodo ini adalah satu-satunya binatang yang ada di Indonesia dan nggak ditemukan di negara yang lain. Jadi kalau kita lihat komodo itu seperti buaya, tapi bukan buaya, seperti kadal, tapi bukan kadal. Jadi seperti tengah-tengah ini ya bentuk binatangnya. Kemudian ada namanya binatang anoa. Nah, anoa ini di Sulawesi ya. Binatang anoa ini seperti sapi, tapi warnanya hitam seperti kerbau dan posturnya pendek. Ini namanya anoa. Jadi seperti apa ya? Seperti persilangan antara sapi dan kerbau. Makanya ini yang unik ya, binatang yang hanya ada di Indonesia. Kemudian ada babi rusa di Pulau Sulawesi,
atau di Sulawesi Tengah ya. Babi kok ada tanduknya, makanya sebagai babi rusa, babi seperti rusa. Kemudian ada kuskus, ya kuskus beruang, ya. Ini seperti beruang tapi kecil. Ini di Sulawesi. Kemudian ada namanya burung maleo, ini terdapat di Sulawesi dan sebagian Kepulauan Maluku. Jadi kalau kita ingin melihat fauna peralihan, ya cuma ada di wilayah peralihan atau wilayah tengah. Meskipun juga ada sih yang di Boyong ya, dipelihara di kebun binatang di wilayah yang lainnya. Baik, yang ketiga adalah fauna bagian timur atau fauna tipe Australis. Jadi ini sama seperti tipe Asiatis, disebut sebagai tipe Australis karena ada kesamaan dengan fauna atau binatang yang ada di benua Australia. Ini meliputi Papua dan sekitarnya ya. Ini contohnya. Ada namanya burung cendrawasih. Nah, ini kalian sudah kenal ya. Jadi burung cendrawasih ini cuma ada di Papua, aslinya dari sana. Jadi cukup indah sekali bulunya. Ini juga termasuk binatang langka. Kemudian ada namanya burung kasuari, ini terdapat di Papua. Seperti merak tapi tidak memiliki bulu yang lebar atau ekor yang lebar. Kanguru pohon, nah ini jadi ini berkantung ya, memiliki kantung. Ini di Papua dan di Maluku. Kemudian kura-kura, kemudian burung nuri, nah ini di Papua atau di Maluku. Jadi kalau kita lihat burung-burung di fauna Australis itu burung-burung yang cukup indah-indah, warna-warni bulu-bulunya. Nah, ini ciri-cirinya fauna Australis. Satu, habitatnya tersebar di Maluku dan Papua. Yang kedua, mamalia tetapi memiliki ukuran yang kecil. Kemudian kalau Asiatis kan gede-gede ya ukurannya. Kalau di timur kecil ukurannya. Yang ketiga, terdapat berbagai jenis burung dengan warna cerah dan corak yang beragam. Nah ini ya, jadi kalau kita bandingkan dengan burung di fauna Asiatis itu beda, lebih bervariasi warna bulunya burung di bagian timur daripada di bagian barat. Yang keempat, di wilayah ini tidak ditemukan namanya kera. Nah, kera nggak ditemukan, harimau juga nggak ditemukan di Papua itu. Gajah juga tidak ada di sana. Yang selanjutnya adalah terdapat banyak binatang yang berkantung. Nah ini contohnya tadi adalah kanguru ya, itu kan memiliki kantung ya untuk menggendong anaknya. Kemudian keberadaan air tawar terbatas, tidak seperti di fauna Asiatis. Terdapat hewan yang bertanduk. Nah, ada juga yang bertanduk, cuma tidak sama seperti fauna Asiatis. Baik, demikian anak-anakku sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini tentang persebaran fauna yang ada di Indonesia. Selamat belajar, silakan dipahami dengan baik, dengan seksama. Nanti insya Allah kita akan melakukan evaluasi dari materi yang sekarang ini sudah saya sampaikan. Demikian saya akhiri. Selamat belajar, tetap semangat, semoga kalian selalu sehat, diberikan kekuatan ya, diberikan semangat hingga selesai di akhir semester. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.